Dulu tahun 2015 ada berita yang cukup viral di Amerika. Seorang kakek yang punya pekerjaan sebagai cleaning service, tapi punya kekayaan fantastis 8 juta US dollar. Atau kalau di tahun itu dikonversi, setara dengan 99 miliar rupiah. Usut punya usut, si kakek menjalani frugal living dan melakukan investasi. Namanya adalah Ronald Read, yang pada akhirnya banyak media meliput cerita hidup si kakek ini. Tentunya gimana cara Ronald Read mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan hidup, dan melakukan investasi. Banyak orang terkejut karena pekerjaan yang cuma cleaning service, tapi mampu mengumpulkan kekayaan yang segitu banyak. Kalau kita lihat dari background pekerjaan, siapa sangka dia mampu mengumpulkan kekayaan sebanyak ini. Artinya apa? Sebenarnya semua orang punya peluang menjadi Ronald Read, asal mampu mengelola finansial, melakukan investasi, dan menentukan gaya hidup. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran dan menerapkan di kehidupan kita. Kita mengumpulkan aset sampai cukup banyak yang bisa digunakan untuk biaya pensiun di hari tua, atau mungkin pensiun dini karena sudah meraih kebebasan finansial. Dengan catatan bahwa pensiun dini bukan berarti selalu punya konotasi nggak bekerja lagi, melainkan punya arti di mana kondisi udah nggak memikirkan uang atau mencari uang, dan kita dapat melakukan hal-hal yang disukai aja. Jadi, apakah frugal living adalah salah satu jalan untuk mencapai financial freedom? Jawabannya adalah iya. Dan aku pribadi ini setuju, frugal living adalah salah satu caranya. Dikutip dari situs OJK tentang gerakan FIRE, Financial Independent Retire Early, yang kemudian ini juga punya basis komunitas sejak tahun 2010. Ada 3 langkah awal yang dilakukan, yaitu menabung, investasi, dan menentukan gaya hidup. Nah, salah satu bentuk gaya hidup ini adalah frugal living. Frugal, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya hemat atau sederhana. Jadi, frugal living adalah gaya hidup hemat atau sederhana yang sadar akan pengeluaran dan fokus pada prioritas yang ada. Tapi perlu digarisbawahi ya, frugal ini bukan orang yang pelit, apalagi orang kikir. Karena orang frugal itu nggak serta-merta berlepas diri dari konsumerisme. Kalau mereka pengen upgrade gadget, untuk mendukung pekerjaan, ya dibeli. Kalau mereka hobi sepeda, pengen beli sepeda, ya dibeli. Kalau pengen beli baju baru, ya dibeli. Aku lebih senang menyebutnya mereka yang menjalani frugal living ini adalah orang yang cerdik atau pintar mengelola keuangan. Kalaupun kita lihat tujuan akhir yang dikejar dari frugal living ini adalah kebebasan finansial, karena prioritas utama yaitu menyisihkan sebesar mungkin porsi untuk ditabung atau diinvestasikan. Apa aja sih yang biasa dilakukan gaya hidup frugal living? Yang pertama, mengelola finansial. Mereka ini mengelola penghasilan dan pengeluaran dengan membuat catatan yang dianggarkan atau istilahnya budgeting. Kita bisa membagi anggaran sesuai porsinya, melacak pengeluaran, bahkan melakukan evaluasi. Yang kedua, belanja dengan bijak. Kalau diamati, orang yang menerapkan frugal living ini memilih barang kualitas bagus, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Entah itu memanfaatkan diskon, promo, atau memang melakukan komparasi harga dengan barang lain. Ketiga, makanan. Mereka cenderung membatasi untuk makan di luar dengan membuat jatah. Misalnya, makan di luar hanya 3-4 kali sebulan. Sisanya, mereka lebih memilih masak sendiri yang jauh lebih hemat dan murah. Keempat, pengendalian diri. Orang-orang yang menerapkan gaya hidup ini mengendalikan diri dengan memfilter apakah yang akan dibelanjakan cuma keinginan yang lapar mata atau sebuah kebutuhan. Dan pun kalau mereka menginginkan sebuah barang, mereka sudah merencanakan budget untuk mendapatkan barang tersebut. Kelima, fokus ke rencana keuangan masa depan. Karena tujuan akhir adalah kebebasan finansial, mereka benar-benar membuat rencana keuangan dengan baik, seperti punya asuransi, berinvestasi, dan menciptakan sumber penghasilan lainnya. Dan tentunya ada kebiasaan-kebiasaan lainnya yang mungkin kalian bisa cari referensinya di luar sana. Yang kedua adalah investasi, yang sebenarnya masuk ke dalam bagian dari gaya hidup frugal living juga. Kita tahu kalau nilai uang akan terus turun seiring berjalannya waktu karena adanya inflasi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh bolasalju.com, rata-rata inflasi di Indonesia 10 tahun terakhir adalah 4,04%. Kalau misalkan tahun ini nilai uang kita 100.000, nilainya di tahun depan akan jadi 95.960. Dalam 5 tahun, uang 100.000 tadi nilainya jadi 84.792.
Artinya, hilang 15% dari nilai awal. Gimana cara kita mengatasi inflasi ini? Yaitu dengan investasi. Harapannya investasi akan memberikan imbal hasil yang jauh di atas inflasi. Yang kedua, investasi adalah cara untuk melipat gandakan kekayaan. Entah itu kalian investasi di sektor non-real seperti saham atau reksadana, atau mungkin di sektor lain seperti tanah, bangunan, atau properti. Hasil investasi inilah yang pada akhirnya nanti akan memberikan imbal hasil atau profit sehingga nilai aset atau kekayaan kita akan bertambah. Yang ketiga, investasi ini juga bisa dijadikan opsi sumber penghasilan pasif. Misalkan dengan investasi saham, kita bisa mendapatkan pembagian dividen tunai setiap tahunnya. Kalau aku pribadi belum menerapkan frugal living seutuhnya, dari yang udah aku sebutkan tadi, baru 3 hal aja, seperti membuat budgeting, menciptakan sumber income tambahan, dan melakukan investasi rutin. Bahkan untuk saat ini, aku menyisihkan hampir 50% gaji bulanan ke investasi. Aku harap dari video ini kalian bisa dapat insight baru bahwa ada yang namanya frugal living, dan ini adalah salah satu pilihan untuk mencapai kebebasan finansial. Kira-kira kebiasaan frugal living apa yang udah kalian jalankan? Komen di bawah.